Shalom Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya akan bicara tentang doa, the power of prayer. Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang penelitian dari seorang dokter yang namanya Dr. Andrew Newberg. Ini seorang peneliti yang meneliti tentang doa. Ini menarik karena kenapa? Karena biasanya kan yang namanya dokter, peneliti gak ada kaitannya dengan yang namanya doa. Mereka akan meneliti hal-hal yang bersifat ilmiah, hal-hal yang bersifat saintifik, tapi mereka mencoba untuk meneliti tentang doa. Apakah doa itu memberikan pengaruh kesembuhan bagi seseorang? Dr. Newberg menemukan bahwa yang namanya doa itu memberikan pengaruh bagi cara kerja otak. Jadi ketika orang berdoa dan tidak berdoa direkam otaknya, saudara bisa melihat ini. Orang yang berdoa itu sebelah kanan, lihat ada perbedaannya. Sehingga Dr. Newberg mau mengatakan bahwa ketika orang berdoa akan memberikan pengaruh bagi kesehatannya, akan buat orang lebih cepat sembuh kalau dia sakit. Randolph Breed juga bikin penelitian yang mirip. Dia mengambil semacam sampel sekitar 393 pasien yang menderita penyakit koroner jantung di rumah sakit San Francisco, Amerika Serikat. Dia ambil sampelnya, ada orang yang didoain, ada orang yang nggak didoain. Jadi yang didoain itu diminta oleh Randolph Breed hanya memberikan nama depannya, jadi bukan nama belakangnya. Dan pendoa-pendoa itu mendoakan hanya nama depannya. Tujuannya supaya jangan sampai ada semacam kayak unsur sugestinya. Oh jangan-jangan nama belakang yang sama, ini masih saudara saya, ini enggak. Jadi dibikin betul-betul secara objektif dan menemukan hasil penelitian, orang-orang yang didoain membutuhkan lebih sedikit antibiotik cairan di paru-paru, lebih sedikit tidak membutuhkan saluran udara buatan, dan lebih sedikit yang meninggal. Saya punya buku koleksi dari Chicken Soup for the Soul. Di dalam buku ini, Chicken Soup for the Soul, ditemukan orang-orang yang berdoa dan dapat jawaban. Jadi kumpulan dari orang-orang yang berdoa dan dapat jawaban doa secara luar biasa. Saya baca buku ini dan saya mengatakan, ya betul, bahwa doa orang yang sungguh-sungguh yakin dia berdoa, ada kuasanya, ada jawabannya. Firman Tuhan Yesus berkata begini dalam Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Lihat ini doa yang mengandung kuasa Tuhan, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Doa yang membuat orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yaitu percayalah bahwa kamu telah menerimanya, believe that you have received it, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam perjanjian lama ada seorang wanita yang namanya Hana. Ini perempuan yang nanti saya akan bacakan, seorang perempuannya bersusah hati. Tetapi ini menarik, dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 17. Imam Eli ketika mengetahui yang namanya Hana, seorang perempuan yang bersusah hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berkata begini kepada Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ini semacam kayak doa berkat, ini semacam kayak blessing. Makanya kalau saya memberikan doa berkat, otoritas yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya sungguh-sungguh berdoa buat jemaat supaya apa? Seperti Imam Eli ketika kasih doa berkat yang namanya Hana, percaya. Dan sesudah itu lihat imannya Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang memakan dan mukanya tidak muram lagi. Kenapa saya katakan Hana berdoa dengan iman? Karena keadaan Hana dalam ayat 7, mungkin Bapak Ibu masih baca dari ayat yang pertama. Hana punya suami namanya Elkana. Elkana mendapati Hana tidak bisa memberikan keturunan, sehingga yang namanya Elkana menikah lagi dengan yang namanya Cipeni atau Penina. Rupanya Penina sering menyakiti hati Hana. Penina bisa memberikan keturunan, Hana enggak. Dan selalu yang namanya Hana sakit hati. Ya wanita itu kan main dengan perasaan, wanita itu kan selalu dengan feeling. Kemudian feeling itu wanita kan. Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan lagi. Nah, coba perhatikan, tadi yang namanya Hana setelah mendengar doa berkat dari Imam Eli, dia keluar dan dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Padahal sebelumnya dia menangis dan tidak mau makan. Ini namanya iman. Hana belum dapat jawaban doa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dia mencurahkan isi hatinya. Dan apa yang terjadi dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Katanya, aku telah mintanya daripada Tuhan. Bagaimana dengan doa kita saat ini? Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita yakin berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kesembuhan. Pekerjaan kita dipulihkan Tuhan, pemulihan terjadi dalam keluarga kita, keuangan kita dipulihkan Tuhan, dan segala perkara yang kata manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.